Kisah Saudah binti Zamah, sang istri yang merelakan haknya. Beliau adalah Saudah binti Zamah bin Qais bin Abdi Syams bin Abud al-Quraisyiyah al-Amiriyah. Ibunya bernama Asyamus binti Qais bin Zaid bin Amru dari Bani Najjar. Beliau juga seorang sayyidah yang mulia dan terhormat. Sebelumnya pernah menikah dengan As-Sakar bin Amru, saudara dari Suhair bin Amru al-Amiri. Suatu ketika beliau bersama 8 orang dari Bani Amir hijrah meninggalkan kampung halaman dan hartanya, kemudian menyeberangi dahsyatnya lautan karena ridho menghadapi maut dalam rangka memenangkan diennya. Semakin bertambah siksaan dan intimidasi yang mereka alami karena mereka menolak kesesatan dan kesyirikan. Hampir-hampir tiada hentinya ujian menimpa Saudah. Belum usai ujian tinggal di negeri asing, Hafsah, beliau harus kehilangan suami beliau sang muhajirin. Maka beliau pun menghadapi ujian menjadi seorang janda di samping juga ujian di negeri asing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaruh perhatian yang istimewa terhadap wanita muhajirah yang beriman dan telah menjanda tersebut. Oleh karena itu tiada henti-hentinya, Khawlah binti Hakim As-Salimah menawarkan Saudah untuk beliau hingga pada gilirannya beliau mengulurkan tangannya yang penuh rahmat untuk Saudah dan beliau mendampinginya dan membantunya menghadapi kerasnya kehidupan. Apalagi umurnya telah mendekati usia senja sehingga membutuhkan seseorang yang dapat menjaga dan mendampinginya. Telah tercatat dalam sejarah tak seorang pun sahabat yang berani mengajukan masukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pernikahan beliau setelah wafatnya Ummul Mukminin At-Tahirah yang telah mengimani beliau di saat manusia mengkufurinya dan menyerahkan seluruh hartanya di saat orang lain menahan benturan terhadapnya dan bersamanya pula Allah mengkaruniakan kepada Rasul putra-putri. Akan tetapi hampir-hampir kesusahan menjadi berkepanjangan, hingga Khawlah binti Hakim memberanikan diri, mengusulkan kepada Rasulullah dengan cara yang lembut dan ramah. Kata Khawlah, "Tidakkah Anda ingin menikah ya Rasulullah?" Nabi menjawab dengan suara yang menandakan kesedihan, "Dengan siapa? Saya akan menikah setelah dengan Khadijah. Jika Anda ingin bisa dengan seorang gadis dan bisa pula dengan seorang janda. Jika dengan seorang gadis, siapakah gadis tersebut?" "Putri dari orang yang Anda cintai yakni Aisyah binti Abu Bakar." Setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diam untuk beberapa saat kemudian bertanya, "Jika dengan seorang janda siapakah itu?" "Dia adalah Saudah binti Zamah, seorang wanita yang telah beriman kepada Anda, dan mengikuti yang Anda bawa." Beliau menginginkan Aisyah, akan tetapi terlebih dahulu beliau nikahi Saudah binti Zamah, yang mana dia menjadi satu-satunya istri beliau setelah wafatnya Khadijah. Selama 3 tahun atau lebih, baru kemudian masuklah Aisyah dalam rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang di Makkah merasa heran terhadap pernikahan Nabi dengan Saudah binti Zamah. Mereka bertanya-tanya seolah-olah tidak percaya dengan kejadian tersebut, seorang janda yang telah lanjut usia, dan tidak begitu cantik, menggantikan posisi Sayyidah Khadijah, wanita Quraisy, dan hal itu menarik perhatian bagi para pembesar-pembesar di antara mereka. Akan tetapi kenyataan membuktikan bahwa sesungguhnya Saudah, atau yang lain tidak dapat menggantikan posisi Khadijah. Akan tetapi hal itu adalah, kasih sayang dan penghibur hati adalah menjadi rahmat bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh kasih. Adapun Saudah radhiyallahu anha, mampu untuk menunaikan kewajiban dalam rumah tangga nubuwah, dan melayani putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mendatangkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan ringannya ruhnya dan sifat periangnya dan ketidaksukaannya terhadap beratnya badan. Setelah 3 tahun rumah tangga tersebut berjalan maka masuklah Aisyah dalam rumah tangga nubuwah, disusul kemudian istri-istri yang lain seperti Hafsah, Zainab, Ummu Salamah dan lain-lain. Saudah radhiyallahu anha menyadari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengawini dirinya melainkan karena kasihan melihat kondisinya setelah kepergian suaminya yang lama. Dan bagi beliau hal itu telah jelas dan nyata tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menceraikan beliau dengan cara yang baik untuk memberi kebebasan kepadanya. Namun Nabi merasa bahwa hal itu akan menyakiti hatinya, tatkala Nabi mengutarakan keinginannya untuk menceraikan beliau, maka beliau merasa seolah-olah itu adalah mimpi buruk yang menyesakkan dadanya, maka beliau merengek dengan merendahkan diri berkata, "Pertahankanlah aku ya Rasulullah, demi Allah tiadalah keinginanku diperistri itu karena ketamakan saya, akan tetapi hanya berharap agar Allah membangkitkan aku pada hari kiamat dalam keadaan menjadi istrimu." Begitulah Saudah radhiyallahu anha lebih mendahulukan keridhaan suaminya yang mulia, maka beliau berikan giliran beliau kepada Aisyah untuk menjaga hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
dan beliau radhiyallahu anha sudah tidak memiliki keinginan sebagaimana layaknya wanita lain. Maka Rasulullah menerima usulan istrinya yang memiliki perasaan yang halus tersebut, maka turunlah ayat Allah. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 128. Saudah radhiyallahu anha tinggal di rumah tangga nubuwah dengan penuh keridoan dan ketenangan dan bersyukur kepada Allah yang telah menempatkan posisinya di samping sebaik-baik makhluk di dunia, dan dia bersyukur kepada Allah karena mendapat gelar Ummul Mukminin dan menjadi istri Rasul di Jannah. Akhirnya wafatlah Saudah radhiyallahu anha pada akhir pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha senantiasa mengenang dan mengingat perilaku beliau dan terkesan akan keindahan kesetiaannya. Aisyah berkata, "Tiada seorang wanita pun yang paling aku sukai agar aku memiliki sifat seperti dia melebihi Saudah binti Samah tatkala berusia senja, yang mana dia berkata, 'Ya Rasulullah, aku hadiahkan kunjungan Anda kepadaku untuk Aisyah.' Hanya saja beliau berwatak keras. Semasa hidupnya Saudah dikenal sebagai seorang yang periang. Ia mampu menghadirkan ketentraman, keceriaan, dan kebahagiaan di dalam kehidupan Nabi Muhammad. Maka tidak heran jika Saudah menjadi istri tunggal Nabi dalam waktu yang cukup lama, waktu antara setelah kematian Khadijah dan sebelum pernikahan Rasulullah dengan Aisyah atau sekitar 3 tahun. Di samping itu, Saudah juga seorang yang memiliki rasa humor. Kerap kali, joke-joke yang dilontarkan Saudah membuat Nabi Muhammad hingga tertawa. Suatu ketika Saudah berkata kepada Nabi, "Semalam ketika aku salat mengikutimu saat ruku, engkau begitu lama sehingga aku memegang hidungku takut sampai bercucuran darah." Nabi Muhammad tertawa mendengar ucapan Saudah itu. Saudah binti Zamah menunjukkan sikap sedih atas meninggalnya sejumlah musyrik Makkah dalam Perang Badar. Terlebih ketika dia menyaksikan para tawanan Perang Badar diikat tangannya dan digelendeng. Ia bahkan tidak kuasa menahan diri ketika melihat iparnya, Suhail bin Umar diborgol. Dia merasa iba dengan itu dan menjadi lupa dengan kejahatan mereka terhadap umat Islam, termasuk kepada dirinya dan keluarganya. Entah karena tidak sadar atau tidak kuasa menahan diri, Saudah kemudian memberikan semacam motivasi kepada tawanan kaum musyrik agar melawan kaum muslim. Katanya kepada Suhail, "Mau kemana Abu Yazid? Apakah kalian akan menyerah dan mengulurkan tangan begitu saja? Jangan, kalian harus mati terhormat." Setelah mengucapkan itu, Saudah menjadi sedih karena tahu kalau Nabi Muhammad mendengarkan langsung ucapannya itu. Ia tahu semestinya tidak mengucapkan hal itu, namun nyatanya ucapannya itu sudah terlanjur keluar. Saudah kemudian meminta maaf kepada Nabi. Nabi pun menerima maafnya. Beliau lalu berkomentar bahwa apa yang diucapkan Saudah itu tidak terpuji dan semestinya tidak diucapkan. Nabi juga berjanji akan memperlakukan para tawanan Perang Badar itu dengan baik. Di antara keutamaan Saudah adalah ketaatan dan kesetiaannya yang sangat kepada Rasulullah. Ketika Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para istri-istrinya, "Ini adalah saat haji bagi kalian, kemudian setelah ini hendaknya kalian menahan diri di rumah-rumah kalian." Maka sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Saudah selalu di rumahnya dan tidak berangkat haji lagi sampai dia meninggal. Aisyah berkata, sesudah turun ayat tentang hijab, keluarlah Saudah di waktu malam untuk menunaikan hajatnya. Dia adalah wanita yang perawakannya tinggi besar sehingga mudah sekali dibedakan dari wanita lainnya pada saat itu. Saat itu Umar melihatnya dan berkata, "Wahai Saudah, demi Allah kami tetap bisa mengenalimu, maka lihatlah bagaimana engkau keluar." Maka Saudah segera kembali dan menuju kepada Rasulullah yang pada waktu itu di rumah Aisyah. Ketika itu Rasulullah sedang makan malam, di tangannya ada sepotong daging. Maka masuklah Saudah seraya berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku keluar untuk keperluanku dalam keadaan berhijab." Tetapi Umar mengatakan ini dan itu, maka saat itu turunlah wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian para wanita untuk keluar menunaikan hajatmu." Ketika Saudah mulai memasuki rumah tangga Rasulullah, dan di dalamnya dia merasakan kehormatan yang sangat besar sebagai wanita. Dia merawat Ummu Kulsum dan Fatimah seperti merawat anaknya sendiri. Ummu Kulsum dan Fatimah pun menghargai dan memperlakukan Saudah dengan baik. Saudah memiliki kelembutan dan kesabaran yang dapat menghibur hati Rasulullah, sekaligus memberi semangat. Dia tidak terlalu berharap dirinya dapat sejajar dengan Khadijah di hati Rasulullah. Dia cukup puas dengan posisinya sebagai istri Rasulullah dan Ummul Mukminin.
Kelembutan dan kemanisan tutur katanya dapat menggantikan wajahnya yang tidak begitu cantik, tubuhnya yang gemuk, dan umurnya yang sudah tua. Apapun yang dia lakukan semata-mata untuk menghilangkan kesedihan Rasulullah. Sewaktu-waktu dia meriwayatkan hadis-hadis beliau untuk menunjukkan sukacitanya di hadapan Nabi. Beberapa bulan lamanya Saudah berada di tengah-tengah keluarga Rasulullah. Keakraban dan keharmonisan mulai terjalin antara dirinya dan Rasulullah. Dia tidak pernah melakukan apapun yang dapat menyakitkan Rasulullah. Akan tetapi, pada dasarnya, dia belum mampu mengisi kekosongan hati Rasulullah, walaupun dia telah memperoleh limpahan kasih dari beliau, sehingga beberapa saat kemudian turun wahyu lantas, sikap apa yang dilakukan Saudah ketika mengetahui pertunangan tersebut dia rela dan tidak sedikit pun memiliki perasaan cemburu. Dia merelakan madunya berada di tengah keluarga Rasulullah. Dia merasa cukup bangga menyandang gelar Ummul Mukminin, dapat menyayangi Rasulullah, dan dapat meyakini ajarannya, sehingga dia tidak terpengaruh oleh kepentingan duniawi. Allah yang memerintahkan Rasulullah menikahi Aisyah binti Abu Bakar yang masih sangat belia. Rasulullah menemui Abu Bakar dan menjelaskan makna wahyu Allah kepadanya. Dengan kerelaan hati, Abu Bakar menerima putrinya menikah dengan Rasulullah, dan disuruhnya Aisyah menemui beliau. Setelah melihat Aisyah, beliau mengumumkan pinangan terhadap Aisyah. Pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah tanpa keluarga. Setelah menetap di sebuah rumah, beliau mengutus seseorang membawa keluarganya, termasuk Saudah binti Zumah. Bersama Ummu Kulsum dan Fatimah, Saudah menuju Madinah, dan itu merupakan hijrahnya yang kedua setelah ke Habasyah. Bedanya, sekarang ini dia hijrah menuju negeri Muslim yang masyarakatnya sudah berbaiat setia kepada Rasulullah. Setelah Masjid Nabawi di Yasrib selesai dibangun, dibangunlah rumah Rasulullah di samping masjid tersebut. Di rumah itulah Saudah dan putri-putri Nabi tinggal, hingga Ummu Kulsum dan Fatimah menyayangi Saudah seperti kepada ibu kandung sendiri. Setelah masyarakat Islam di Yasrib terbentuk dan sarana ibadah selesai dibangun, Abu Bakar mengingatkan Rasulullah agar segera menikahi putrinya. "Bukankah engkau hendak membangun keluargamu, ya Rasul?" Ketika itu kehidupan Rasulullah tersibukkan oleh dakwah dan jihad di jalan Allah, sehingga kepentingan pribadinya tidak sempat terpikirkan. Ketika Abu Bakar mengingatkannya, barulah beliau sadar dan segera menikahi Aisyah. Kemudian beliau membangun kamar untuk Aisyah yang bersebelahan dengan kamar Saudah. Sejarah banyak mencatat sikap Saudah terhadap Aisyah binti Abu Bakar. Wajahnya senantiasa ceria dan tutur katanya selalu lembut. Bahkan dia sering membantu menyelesaikan urusan-urusan Aisyah, sehingga Aisyah sangat mencintai Saudah. Begitulah kecintaannya kepada Rasulullah sangat melekat erat di dasar hati. Segala sesuatunya dia niatkan untuk memperoleh kerelaan Rasulullah melalui pengabdian yang tulus terhadap keluarga beliau, tanpa keluh kesah. Baginya, kenikmatan yang paling besar di dunia ini adalah melihat Rasulullah senang dan tertawa. Aisyah berkata, "Tidak ada wanita yang lebih aku cintai untuk berkumpul bersamanya selain Saudah binti Zumah, karena dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki wanita lain." Itu merupakan pengakuan Aisyah, wanita yang pikirannya cerdas dan senantiasa jernih, yang selalu ingin bersama Saudah dalam jihad, keyakinan, kesabaran, dan keteguhannya. Saudah merelakan malam-malam gilirannya untuk Aisyah semata-mata untuk memperoleh keridaan Rasulullah. Aisyah mengisahkan, ketika usia Saudah semakin uzur dan Rasulullah ingin menceraikannya, Saudah berkata, "Aku mohon jangan ceraikan diriku. Aku ingin selalu berkumpul dengan istri-istrimu. Aku rela menyerahkan malam-malamku untuk Aisyah. Aku sudah tidak menginginkan lagi apapun yang biasa diinginkan kaum wanita." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengurungkan niatnya. Sebenarnya Rasulullah ingin menceraikan Saudah dengan baik-baik agar Saudah tidak bermasalah dengan istri-istri beliau yang lainnya. Akan tetapi, Saudah menginginkan Rasulullah tetap mengikatnya hingga akhir hayatnya agar dia dapat berkumpul dengan istri-istri Rasulullah. Alasan itulah yang menyebabkan Rasulullah tetap mempertahankan pernikahannya dengan Saudah. Saudah mendampingi Rasulullah dalam perang Khaybar. Biasanya, sebelum berangkat berperang, Rasulullah mengundi dahulu istri yang akan menyertai beliau. Dalam perang Khaybar, undian jatuh pada diri Saudah, dan kali ini Rasulullah disertai pendamping yang sabar. Dalam perang ini banyak sekali kesulitan yang dialami Saudah, karena banyak juga kaum muslimin yang syahid sebelum Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Dalam kemenangannya, kaum muslimin memperoleh banyak rampasan perang yang belum pernah mereka alami pada peperangan lainnya. Saudah pun mendapatkan bagian rampasan perang ini.
Pada peperangan ini pula Rasulullah menikahi Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Mendengar hal itu pun Saudah tetap rela dan menerima kehadiran Safiyah karena hatinya bersih dari sifat iri dan cemburu. Saudah menunaikan haji wada bersama istri-istri Rasul lainnya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Saudah tidak pernah lagi menunaikan ibadah haji karena khawatir melanggar ketentuan beliau. Beberapa saat setelah haji wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit keras. Beliau meminta persetujuan istri-istri beliau yang lain untuk tinggal di rumah Aisyah. Ketika Nabi sakit, Saudah tidak pernah putus-putusnya menjenguk beliau dan membantu Aisyah sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat, dia memutuskan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Harta bagiannya dan Baitul Mal sebagian besar dia salurkan di jalan Allah dengan semata-mata mengharapkan keridaannya. Dia tidak pernah meninggalkan kamarnya kecuali untuk kebutuhan yang mendesak. Pada saat-saat seperti itu Abu Bakar selalu menjenguknya karena dia tahu bahwa Saudah sangat mencintai putrinya. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Saudah tetap menyendiri untuk beribadah hingga ajal menjemputnya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa dia meninggal pada tahun ke-19 Hijrah, sementara itu ada juga riwayat yang mengatakan bahwa dia meninggal pada tahun ke-54 Hijrah. Yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat pertama, karena pada masa Rasulullah pun Saudah sudah termasuk tua. Sebelum wafat Saudah berwasiat bahwa rumahnya ia wariskan kepada Aisyah, madu yang sangat beliau sayangi.